Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita Solen 2 episode 139, yang dimana dalam alur cerita ini, tim Sekte Tang akan menyerang camp militer kerajaan Ryu di bawah instruksi Yuho demi bisa menyelamatkan Tangya. Bagaimana alur cerita selengkapnya? Ini dia, let's check it out. Menyadari jika aura tetua ketujuh sedikit berubah, Tangya kemudian bertanya apakah tetua ketujuh mengalami masalah dengan kultivasinya. Tetua ketujuh kemudian balik bertanya dalam hal apa yang berubah. Tangya mengatakan jika sulit untuk dijelaskan, namun dia merasa jika aura tetua ketujuh nampak sedikit lebih hangat daripada sebelumnya, bahkan terasa cukup familiar. Hal ini seketika membuat Yuho merasa terkejut. Dia tidak menyangka jika Guru Soya masih memiliki sedikit kesadaran. Namun, tetua ketujuh mengatakan jika gadis suci terlalu banyak berpikir dan dirinya tidak memiliki masalah dengan kultivasi. Sambil pergi meninggalkan tempat tersebut, Yuho berjanji jika dia pasti akan menyelamatkan Tangya. Yuho kemudian segera mengaktifkan deteksi kemampuan mental ke segala arah setelah keluar dari tenda tersebut. Yuho kemudian mengetahui jika tenda guru kekaisaran dikelilingi oleh tenda para tetua sekte Roh Suci dan para pengikutnya. Sehingga jika ingin menyelamatkan Tangya, maka mereka harus terlebih dahulu memancing harimau itu menjauh dari gunung. Tak lama kemudian, Yuho dikejutkan oleh Nanggungan yang memanggilnya. Nanggungan kemudian memberitahu jika sekte Roh Suci diperintahkan untuk mengawasi urusan militer, yang dimana pemimpin mereka baru saja memberikan perintah. Sehingga mereka berdua diperintahkan untuk mencegah orang-orang dari Akademi Shrek menyusup ke tempat ini. Mendengar hal tersebut, Yuho kemudian akan menggunakan kesempatan ini, yang dimana lokasi ini benar-benar sangat strategis. Yuho kemudian bertanya kepada Nanggungan kapan mereka akan melakukannya. Nanggungan mengatakan jika mereka akan melakukannya secepat mungkin. Nanggungan mengatakan jika Huanglong dan dua Master Jiwa Cakra Teror memiliki peringkat pertama di antara pelindung agung kekaisaran Matahari Bulan, yang dimana mereka berdua selalu berselisih dengan Sekte Roh Suci dan biasanya tidak mengizinkan Sekte Roh Suci untuk berpatroli, sedangkan memaksa masuk hanya akan menimbulkan konflik. Nanggungan kemudian mengajak Yuho untuk segera pergi dan memeriksa tempat yang akan mereka kunjungi. Setelah berada di benteng yang dituju, beberapa prajurit kemudian menyambut kedatangan Nanggungan dan juga tetua ketujuh. Bahkan Komandan Guonu juga menyambut kedatangan mereka berdua dan memperkenalkan diri jika dia merupakan pemimpin dari camp militer Master Jiwa kedua dan sudah lama menunggu kedatangan mereka berdua. Tak lama kemudian, Komandan Guonu mempersilahkan mereka berdua memasuki camp militer. Yuho kemudian merasa jika suasana di tempat ini sangat mencekam, yang dimana hampir semuanya merupakan meriam jiwa jarak jauh yang dipandu oleh kekuatan jiwa. Sedangkan dari luar, bangunan ini nampak seperti hutan baja. Selain hal tersebut, alat jiwa ini lebih kuat daripada semua alat jiwa yang ada di kota Shrek. Sehingga Yuho berharap jika dia dapat menghancurkan semua alat jiwa di tempat ini. Nanggungan kemudian memberikan pujian kepada Komandan Guonu, yang dimana alat jiwa yang ditempatkan di tempat ini semuanya dalam posisi strategis. Komandan Guonu kemudian berterima kasih atas pujian yang diberikan. Namun dia merasa malu dan tidak berani menerima pujian tersebut, dan mengajak mereka berdua untuk beristirahat di dalam tendanya sambil menikmati secangkir teh yang sudah dipersiapkan. Komandan Guonu kemudian bertanya kepada mereka berdua apakah mereka puas dengan hadiah yang diberikan. Namun tanpa banyak basa-basi, Yuho segera menggunakan batu safir untuk menyimpan semua hadiah tersebut, sehingga membuat Komandan Guonu dan Nanggungan merasa terkejut. Tetua ketujuh mengatakan jika dia merasa sangat puas sehingga akan melaporkan kinerja yang luar biasa ini kepada penasihat kerajaan. Dan suatu hari nanti, Komandan Guonu pasti akan memimpin 5 pasukan pelindung kerajaan dengan luar biasa. Mendengar hal ini, Komandan Guonu kemudian berterima kasih dan mengajak mereka berdua untuk minum teh bersama. Setelah meninggalkan sedikit kesadaran spiritual, Yuho bersama Nanggungan pergi meninggalkan tempat tersebut. Nanggungan kemudian bertanya kepada Yuho apakah dia sudah selesai melakukannya. Yuho kemudian membenarkan hal tersebut
sehingga membuat Nangguan merasa terkejut kapan Yuho melakukannya. Yuho mengatakan jika Nangguan mengetahuinya, bukankah hal ini Komandan Guano juga bisa mengetahuinya? Yuho mengatakan jika Nangguan tidak perlu khawatir dan berjanji akan memastikan keselamatan Nangguan. Setelah Yuho dan Nangguan pergi meninggalkan tempat tersebut, jejak spiritual Yuho kemudian berubah menjadi wujud spiritual. Tubuh spiritual Yuho kemudian mengeluarkan sebuah kotak yang di dalamnya terdapat alat pemandu jiwa tingkat 9. Sambil membuka kotak tersebut, Yuho kemudian teringat dengan hadiah kompetisi alat jiwa yang dijanjikan oleh Nangguan, yang dimana hal itu merupakan peluru meriam jiwa tingkat 9 atau badai penghancur. Yuho mengetahui jika alat jiwa ini pada dasarnya merupakan badai pemusnahan yang di dalamnya terdapat 1080 bom logam yang terbuat dari kristal emas perak. Sedangkan begitu meledak akan memicu ledakan kedua. Yuho kemudian segera mengaktifkan alat jiwa tingkat 9 dengan kemampuan mentalnya. Sementara itu, Komandan Guano merasa senang dengan adanya rekomendasi dari dua master jiwa jahat. Terlebih lagi selama bisa meraih jasa besar dalam pertempuran kota Tianling, maka posisinya pasti akan naik jauh lebih tinggi. Komandan Guano kemudian segera kembali menuju tendanya. Namun dia tiba-tiba merasakan jika ada sesuatu yang salah serta detak jantungnya tidak normal. Menyadari hal ini, dia segera memerintahkan kepada seluruh pasukan untuk bersiaga dan mengaktifkan pertahanan terhubung pemandu alat jiwa. Saat kemudian segera memeriksa ke dalam sebuah tenda dan melihat jika alat jiwa tingkat 9 akan segera meledak. Ledakan yang terjadi seketika menghancurkan pertahanan alat jiwa terhubung serta beberapa prajurit tewas dalam ledakan tersebut. Bahkan seluruh pangkalan camp militer yang tidak jauh dari tempat tersebut langsung rata dengan tanah. Mendengar ledakan tersebut, guru kerajaan kemudian terlihat menampakkan diri dan melihat ke arah pusat ledakan. Sehingga guru kerajaan kemudian bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan di mana sumber ledakan tersebut. Mendengar hal ini, anggota sekte Roh Suci lainnya segera keluar dan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Yuho juga tidak menyangka jika kekuatan badai pemusnah jauh lebih kuat daripada anggapan Yuho sebelumnya. Dalam situasi seperti ini, guru kerajaan tidak menyangka jika kerajaan Tianhun akan melancarkan serangan. Tetua ketiga kemudian memberitahu jika arah ledakan seharusnya berasal dari kelompok master pemandu jiwa kedua. Sedangkan dari kekuatan ledakan dan fluktuasi kekuatan jiwa di udara, kemungkinan besar hal itu merupakan peluru meriam jiwa tingkat 9. Mendengar hal ini seketika membuat guru kerajaan merasa terkejut. Bagaimana mungkin terdapat peluru meriam jiwa tingkat 9 di kelompok kedua? Salah satu prajurit kemudian menyampaikan pesan jika Panglima Lin Hai meminta kepada guru kerajaan untuk datang ke dalam tendanya dan mengadakan sebuah rapat. Mendengar hal ini, guru kerajaan meminta kepada anggota persembahan untuk ikut bersamanya. Sedangkan anggota yang lainnya tetap berada di sini dan jangan mudah terpisah. Sementara Yuho menyadari jika hal ini merupakan waktu yang tepat untuk bertindak dan meminta izin kepada Nangguan untuk pergi dari tempat tersebut. Tetua ketiga kemudian merasa ada hal yang aneh dengan tetua ketujuh. Sementara Dolu Pedang Neter juga merasakan yang sama. Dengan kemampuan mentalnya, Yuho segera memasang penghalang ke arah tenda Panglima Lin Hai, sehingga dapat mengisolasi fluktuasi kekuatan jiwa dan suara dari dunia luar, serta Zhong Liwu akan terlambat menyadari hal ini. Yuho kemudian segera membuka gerbang kematian yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Nangguan kemudian dikejutkan oleh salju yang turun. Sesaat kemudian Raja Beruang Es menyerang meriam pemandu jiwa dan juga Nangguan. Sehingga hal ini seketika membuat tetua ketiga dan Dolu Pedang Neter merasa terkejut. Tetua Song kemudian segera melepaskan teknik sayap burung Neter. Melihat hal ini, Dolu Pedang Kegelapan kemudian mencoba untuk memblokirnya. Tidak berselang lama, tetua ketiga kemudian dikejutkan oleh serangan dari Dekan Yan. Sementara Ye Guyi bersama anggota sekte Tang lainnya bekerja sama untuk menyerang anggota sekte Roh Suci. Bahkan BB langsung menarikkan Zhang Feng. Dolu Pedang Kegelapan kemudian merasa kesal karena sekte Tang berani menyerang perkemahan sekte Roh Suci. Tak lama kemudian, Pedang Dulu Neter kemudian meminta kepada anggota sekte Roh Suci lainnya untuk melindungi gadis suci.
Sementara Sete Tang bersiap untuk menyelamatkan Tangya. Dan salah satu prajurit kemudian melaporkan kepada Jamian jika musuh mulai menyerang masuk. Mendengar hal tersebut, Yu Ho langsung membuat prajurit itu tidak sadarkan diri dengan kemampuan mentalnya. Pada saat ini, Sete Tang berhasil menekan Sekte Roh Suci, sehingga dulu pedang Nether harus melepaskan keterampilan jiwa kelima, yaitu tebasan pedang kegelapan. Namun Dekan Yan berhasil menghindar dari serangan tersebut, kemudian melampiaskan kemarahannya. Tetua Song tidak menyangka setelah Dekan Yan terlalu lama ditekan oleh aura kematian, dia kemudian melampiaskan semua kekesalannya kepada Tetua Sekte Roh Suci. Dulu Nether kemudian melepaskan keterampilan jiwa ke-8, yaitu tebasan pedang pemusnah kegelapan. Namun Dekan Yan dengan santuy menanggapi serangan tersebut. Dulu Nether kemudian merasa jika kombinasi cahaya dan api Dekan Yan terlalu kuat untuk menekan pedang kegelapan miliknya. Namun Dekan Yan mengatakan jika dia adalah dulu level 96, sehingga untuk mengalahkan Master Jiwa level 93, tidak perlu menggunakan atribut roh pelindung untuk menekannya. Tetua ketiga kemudian merilis keterampilan jiwa ke-9, yaitu hukum petir kejahatan. Namun Tetua Song berhasil menghindar dari serangan tersebut dan Tetua ketiga dikejutkan oleh Tetua Song yang sudah berada di depannya. Namun rumput biru perak tiba-tiba menyerang Tetua Song. Tetua Song tidak menyangka jika Tangya ternyata memiliki 7 cincin jiwa berwarna hitam dan 1 merah, sehingga membuat Tetua Song merasa penasaran metode apa yang digunakan oleh Sekte Roh Suci untuk meningkatkan kualitas cincin jiwanya. Sementara itu, Jiji Wechen menggunakan niat pedangnya untuk menghancurkan satu persatu alat meriam jiwa Kerajaan Matahari Bulan, dan Ye Guyi datang membantu Jiji Wechen bersama Shishio dan juga Nan Kikyu. Sambil bertarung menghadapi Tangya, Bebe mencoba untuk menyadarkannya. Bahkan Bebe juga melepaskan keterampilan jiwa ke-6, yaitu wilayah guncangan Long Huang, untuk menghadapi rumput biru perak. Sementara Susansi melindungi Bebe dari serangan dunia luar dan memperingatkannya apakah Bebe tidak sayang nyawa.